Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bis sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-25 dan ini adalah bab isim mansub yang kelima yang berjudul hal. Kita baca terlebih dahulu 5 bait dari bab al-hal ini. Babul hal, al-halu lil hayati ay liman baham minha mufassirun wa nasbuhun hatam kaja'a zaidun dhahikan mubtahija wa ba'a amrun al-hisana musraja wa innani laqitu amran ra'ida fa'il mithala wa'rifil maqasida wa kaunuhu nakiratan ya sahi wa fadlatan yaji'u bittidahi wa la yakunu ghaliban dhul hali illa mu'arrafan fil istimali. Ya, kita bahas satu persatu bait ini. Bait pertama berbunyi al-halu lil hayati ay liman baham minha mufassirun wa nasbuhun hatam. Yang mana artinya hal adalah penjelas kondisi, yakni yang masih samar, ya, di mana nasabnya adalah suatu hal yang pasti. Di bait pertama ini bisa kita pahami dengan jelas apa itu hal, yakni ia adalah isim mansub yang berfungsi menjelaskan kondisi yang masih samar. Kemudian bait berikutnya, kaja Zaidun dhahikan mubtahija wa ba'a amrunil hisana musraja. Di sini beliau memberikan contoh seperti ja'a Zaidun dhahikan mubtahijan, yakni Zaid datang sambil tertawa dan gembira. Wa ba'a amrun al-hisana musraja, dan Amr ini menjual kudanya dengan berpelana. Di bait kedua ini penulis memberikan contoh kalimat untuk hal. Di mana contoh pertama adalah hal yang menjelaskan kondisi fa'ilnya, yaitu ja Zaidun, ya Zaidun di sini fa'il, kemudian diberikan hal dhahikan mubtahijan. Nah, dan di sini juga menunjukkan bahwa boleh memberikan lebih dari satu hal untuk satu kata. Ya, kita lihat dhahikan ini hal yang pertama dan mubtahijan ini adalah hal yang kedua. Ya, di mana Zaid ini datang dalam kondisi tertawa dan juga dalam kondisi riang gembira. Kemudian contoh yang kedua adalah hal yang menjelaskan kondisi maf'ul bih. Ya, seperti ba'a amrun al-hisana musrojan. Ya, musrojan ini adalah hal dari al-hisan, dan al-hisan ini adalah maf'ul bih. Dan di sini juga menunjukkan bahwa hal itu boleh menjelaskan kondisi dari hewan yang dia tidak berakal. Ya, tidak harus kondisi manusia yang berakal, tapi bisa juga hewan. Ya, misalnya al-hisan yaitu kuda. Bait yang ketiga, wa innani laqitu amran ra'ida fa'il mithala wa'rifil maqasida. Yang artinya sesungguhnya aku menemui Amr sambil mengintai. Maka perhatikanlah contoh dan pahamilah tujuannya. Pada contoh ketiga ini penulis ingin menunjukkan bahwa hal ini juga bisa dia berlaku untuk dua kata sekaligus atau salah satu dari dua kata. Ya, yakni bisa untuk menjelaskan fa'il, di satu saat juga bisa dia menjelaskan kondisi maf'ul bih, tergantung konteks yang diinginkan. Kita perhatikan kata ra'idan, artinya memata-matai atau mengintai, ini bisa mengacu kepada fa'ilnya, ya, yaitu laqitu ra'idan. Laqitu ra'idan, yakni aku menemui sambil apa? Sambil memata-matai. Memata-matai siapa? Amr. Laqitu amran ra'idan artinya saya menemui Amr sambil memata-matainya. Atau bisa juga hal ini
untuk menjelaskan kondisi Amr, yakni maf'ul bihnya. Yakni saya menemui Amr dan dia sedang memata-matai. Nah, ini adalah contoh hal yang bisa memiliki dua kemungkinan, ya, sesuaikan dengan konteksnya. Kemudian fa'il mithala, huruf fa di sini ini satu kata, artinya maka. Dan huruf ai ini juga satu kata, dia adalah fi'il amr dari wa'a ya'i ai. Artinya perhatikanlah. Maka di sini maknanya fa'il mithala, maka perhatikanlah contoh tadi, ya, wa'rifil maqasida, dan renungkanlah, kemudian pahamilah apa maksud dari contoh tersebut, sehingga antum ini insya Allah akan paham bagaimana bentuk hal dengan cara apa memperhatikan ketiga contoh tadi, meskipun penulis ini tidak menjelaskan secara langsung. Bait yang keempat, wa kaunuhu nakiratan ya sahi wa fadlatan yaji'u bittidahi. Artinya bentuknya ini nakirah, wahai sahabatku. Sahi ini adalah bentuk tarhim, ya, bentuk singkatan atau bentuk keakraban, ya, dari kata sahibi, ya, dihilangkan huruf terakhirnya kemudian diganti huruf ya-nya ini dengan kasrah, ya. Ini adalah bentuk lemah lembut. Wa fadlatan yaji'u bittidahi, dan sebagai tambahan di mana ia muncul dengan jelas. Maknanya apa? Maknanya adalah setelah penulis menyebutkan ciri-ciri hal secara makna, yakni dia menjelaskan kondisi, sekarang beliau menyebutkan cirinya secara lafaz. Yang pertama, hal itu harus nakirah, wa kaunuhu nakiratan. Kemudian yang kedua, ia adalah tambahan, wa fadlatan, tambahan, artinya ia muncul setelah kalimatnya sempurna. Artinya sudah ada fiil, ada fa'il, atau setelah adanya maf'ul bih. Kalau dia memang menjelaskan maf'ul bih. Kemudian kemunculan hal ini dalam kalimat itu jelas, yaji'u bittidahi. Ya, jelas bisa kita bedakan dari fungsi yang lain, ya, dari fungsi isim mansub yang lainnya. Sebagaimana yang tadi kita lihat pada contoh ada kata ra'idan, kemudian ada dhahikan, ada mubtahijan. Ya, ini semua adalah isim fa'il. Kemudian ada musrajan, ini juga adalah ini adalah isim maf'ul. Ya, maka bentuk hal itu kalau tidak isim fa'il maka dia adalah isim maf'ul. Dan semuanya apa? Mansub. Ya, semuanya mansub. Jadi jelas. Ya, tidak samar, tidak, insya Allah tidak akan tertukar dengan isim mansub yang lainnya. Dan bait yang terakhir berbunyi wala yakunu ghaliban dzul hali illa mu'arrafan fil isti'mali. Nah, seringnya tidaklah sahibul hal ini melainkan dia ma'rifah, ya, dalam penggunaannya, ya. Berikutnya penulis di sini menyebutkan ciri sahibul hal. Sahibul hal itu adalah isim yang dijelaskan oleh hal, yang mana tadi dicontohkan bisa berupa fa'il atau maf'ul bih, atau bisa salah satu di antara keduanya, ya. Dan sahibul hal itu dia harus, atau lebih seringnya dia adalah ma'rifah. Artinya jarang hal itu menjelaskan isim yang nakirah, meskipun ada pengecualian, dan pengecualiannya ini memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, akan tetapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Cukup antum pahami bahwa sahibul hal itu seringkali dia adalah ma'rifah, ya, seringkali dia adalah ma'rifah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita baca sekali lagi bait yang telah kita bahas. Al-halu lil hayati ay liman baham minha mufassirun wa nasbuhun hatam kaja'a zaidun dahikan mubtahija wa ba'a amrun al-hisana musraja wa innani laqitu amran ra'ida fa'il mithala wa'rifil maqasida wa kaunuhu nakiratan ya sahi wa fadlatan yaji'u bittidahi wa la yakunu ghaliban dhul hali illa mu'arrafan fil isti'mali. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.